Namaku Pi Patel, warga negara Kanada yang berasal dari India. Aku tinggal di Kanada bersama seorang istri dan kedua anakku. Suatu hari, ada seorang datang berkunjung. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang penulis novel yang sedang mencari ide cerita. Ia diyakinkan bahwa aku punya kisah yang bagus untuk diceritakan. Rupanya, secara tak sengaja ia bertemu pamanku yang aku panggil Mamaji di India. Baiklah, karena pamanku yang mengirimnya, aku pun mulai bercerita pengalaman hidupku. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah kota bernama Pondicherry, kota yang dikenal sebagai French Riviera, Van India. Ya, kota kami yang terletak di tepi pantai memang indah, seindah kota Eropa di tepi pantai Laut Tengah. Di tempat itulah aku lahir dan dibesarkan, pada sebuah keluarga kelas menengah sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Ayahku adalah seorang pebisnis, sedangkan ibuku adalah seorang ahli tumbuhan. Aslinya sih aku diberi nama Pisin Molitor oleh ayahku. Itu karena mengikuti saran Mamaji. Mamaji yang hobinya berenang mengatakan bahwa Pisin Molitor adalah kolam renang di Prancis yang merupakan kolam renang terindah di dunia. Sepertinya ayah berharap bahwa hidupku akan indah, seindah kolam renang itu. Nyatanya, namaku itu malah bikin aku jadi bahan olok-olok dan tertawaan oleh teman SD ku, bahkan oleh guru. If we release gas too quickly, pissing. Mulanya aku kesal dan risih, namun aku segera menemukan cara untuk mengatasinya. Ketika kenaikan kelas, aku memperkenalkan nama panggilanku sebagai Pi atau V, nama huruf Yunani yang melambangkan sebuah bilangan irasional untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Aku memang menyukai pelajaran matematika, bahkan sering disuruh guru untuk menyelesaikan soal-soal yang rumit. He's really doing that. At the end of that day, I was Pi Patel. Selain namaku, aku juga punya masalah dengan agama. Awalnya aku diperkenalkan oleh ibuku dengan agama Hindu. Aku suka sekali dengan kisah tentang Krishna, seorang bocah pencuri mentega yang dalam mulutnya tersimpan alam semesta. Pada usia 12 tahun, aku berkenalan dengan agama Kristen. Aku masuk ke sebuah gereja, ditawari air oleh seorang pendeta dan berbincang tentang kekristenan dengannya. Aku gak begitu ngerti konsep ketuhanannya, tapi aku terkesan dengan konsep kasih sayang yang diajarkan Yesus. Aku juga tertarik dengan Islam yang dianut para tetanggaku. Ketika bersujud dan melafalkan doa dalam bahasa Arab, aku merasa begitu dekat dengan Allah, lebih dekat dari urat leherku. Ayah yang mengetahui hal ini segera memberiku nasihat bahwa aku tak bisa menganut ketiga agama secara bersamaan. Ayahku mengajarkan bahwa aku sebaiknya memilih untuk berpikir secara rasional dan mempelajari sains dan teknologi. Ayah rupanya lupa bahwa namaku adalah Pi, sebuah bilangan irasional dalam matematika. In the universe, then the religion has. But not what is in here. Do you understand? Pada tahun 1954, Prancis mengembalikan penguasaan atas kotaku ke pemerintah India. Momen itu tak disia-siakan oleh ayahku untuk membuka bisnis kebun binatang bekerja sama dengan pemerintah kota. Dengan segera kebun binatang ayahku berkembang pesat dan semakin bertambah koleksinya. Ada satu binatang yang sangat membuatku kagum karena keindahannya, keanggunannya, juga keganasannya. Dia adalah seekor harimau benggala yang kami beri nama Richard Parker. Namun ada kejadian ketika ayah sangat marah karena aku dianggapnya teledor. Aku dianggap membahayakan diriku dengan memberinya makan tanpa SOP yang benar. Sementara itu, aku yang menginjak remaja mulai tertarik pada lawan jenis.
Aku lalu menjadi kekasih dari Anandi, remaja cantik yang pandai menari. Aku berharap bisa menikahinya kelak. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Karena perkembangan situasi politik yang kurang kondusif untuk bisnisnya, ayahku memutuskan kami sekeluarga untuk pindah ke Kanada dan menjual semua binatang koleksi kami demi penghidupan yang lebih baik. Maka aku pun harus mengucap salam perpisahan pada Anandi. Demi menghemat biaya, ayah memutuskan untuk pergi ke Kanada dengan menumpang kapal barang bersama beberapa binatang kami yang tak sempat terjual di India. Awalnya pelayaran kami berjalan lancar hingga suatu ketika kapal yang kami tumpangi melintasi Palung Mariana, terjadilah badai topan yang menghempas. Kami semua dicekam kepanikan. Para awak kapal berusaha menyelamatkan diri. Aku berupaya mencari keluargaku, namun tak berhasil. Aku terdorong ke sebuah skoci penyelamat. Ku teriak keras-keras memanggil keluargaku, tapi suaraku tak berarti di tengah gemuruh badai. Ketika aku berusaha berenang kembali ke kapal, aku hanya bisa melihat secara perlahan kapal kami tenggelam ke dalam Palung Mariana. Akhirnya aku tak ingat apa-apa. Aku siuman dalam keadaan tersangkut ban penyelamat pada sebuah skoci. Tak kulihat siapa-siapa di skoci itu, kecuali seekor zebra dan seekor orang utan. Tapi tak lama aku dikagetkan oleh kemunculan seekor hyena yang membunuh zebra dan orang utan. Belum hilang kagetku, muncul seekor harimau benggala dan lalu membunuh hyena. Ingat, dia adalah Richard Parker. Aku kaget, marah, dan takut. Bagaimana aku bisa hidup dalam skoci kecil bersama harimau ganas? Tapi sebagai manusia yang diberi akal, lama-kelamaan aku diberi hidayah. Bagaimana menghindari dimangsa oleh Richard Parker? Mula-mula aku membuat rakit dari pelampung agar aku jauh dari skoci. Soal makanan aku agak terbantu karena skoci itu telah dibekali dengan makanan kaleng. Hari berganti siang dan siang berganti malam. Entah berapa lama skoci kami terombang-ambing di laut lepas tanpa arah. Aku merasa bahwa aku masih tetap bertahan hidup karena aku selalu bersikap waspada terhadap Richard Parker. Demikian juga Richard Parker. Ia dapat bertahan karena aku bagi makan ikan hasil tangkapanku. Entah berapa lama lagi kami dapat bertahan. Aku memutuskan untuk menulis surat permintaan tolong yang lalu kumasukkan ke dalam kaleng. Aku tahu itu hanya sebuah upaya kecil. Yang penting adalah aku terus berdoa pada Yang Kuasa. Untuk mengisi waktu, aku berusaha melatih Richard Parker dengan bantuan isyarat peluit. Suatu pagi, aku melihat sebuah pulau yang sangat hijau. Aneh, tak ada tanah di situ. Hanya ada jalinan akar yang menjadi dasar. Aku sejenak bisa memakan akar-akar itu dan meresap airnya. Aku juga bisa mandi di kolam di tengah pulau yang terhubung dengan laut lepas di bawahnya. Yang lebih membuat heran adalah di pulau itu hidup banyak meerkat yang sangat jinak. Meerkat itu kemudian jadi makanan Richard Parker. Kuputuskan untuk tinggal di pulau itu sambil menghimpun tenaga dan menyusun rencana. Namun malamnya aku dikagetkan dengan beberapa kenyataan. Para meerkat berebut naik ke dahan pohon sambil ketakutan. Aku melihat ikan-ikan dari samudera yang terperangkap dalam kolam mati dan hancur perlahan seperti dicerna. Aku kini sadar, pulau ini adalah tumbuhan pemakan daging. Bahkan aku melihat gigi manusia dalam sebuah pulau. Esok paginya, terpaksa kutinggalkan pulau itu. Kupanggil Richard Parker mengikuti ke dalam skoci dan kembali berlayar bersama.
Ketika sudah lemah, kulihat daratan. Susah payah aku berusaha menepi. Aku memang sampai ke tepian pantai. Tapi tenagaku sudah sangat lemah. Antara sadar dan tidak, kulihat Richard Parker berjalan lunglai menuju hutan. Beberapa orang datang menolongku. Aku tersadar. Kemudian tangisku tumpah seperti anak kecil. Betapa banyak yang ingin kutumpahkan saat itu. Terutama rasa kehilangan terhadap Richard Parker. Tapi hanya kecengengan yang muncul daripadaku. Beberapa saat dirawat di rumah sakit, aku baru tahu bahwa aku terdampar di Meksiko. Jauh dari Kanada yang jadi tujuanku. Tapi setidaknya masih satu benua. Datang 2 orang penyelidik asuransi dari Jepang, tapi mereka tak mempercayai ceritaku. Akhirnya aku ganti tokoh-tokoh binatang dengan manusia, baru mereka percaya. Di akhir kisah, sang penulis novel tampak terhanyut dan terharu. Ia percaya padaku. Tak putus asa terhadap nikmat Tuhan adalah jalan kepada hidayah.